menanggapi orang yang nggak sholat karena bilang orang yang itu sholatnya dalam hati, Bu ya? Sebentar diulang. Mohon maaf kurang jelas. Bagaimana menanggapi orang yang sholat nggak sholat karena bilang sholatnya itu dalam hati, Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Menanggapi orang ngomong yang orang nggak sholat yang ngomong, sholat itu hanya di dalam hati. Di dalam hati tok. Nah. Ya. Di dalam tinggal kita tanya agamanya itu agama apa sih? Agama apa misalnya? Kalau agama Islam itu yang membawakan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita agama Nabi Muhammad, Nabi sendiri sholatnya sampai kayak begitu. Padahal beliau jelas-jelas ahli surga. Kemudian mengajarkan kepada kita dengan sholat dengan riwayat yang jelas. Ya kalau ada orang ngomong melakukan sholat dengan hati lalu nggak sholat, ya jelas dia mungkin bukan agama Islam. Kalau agamanya bukan Islam, Anda nggak perlu lagi. Anda mengajak kepada Islam. Ya, itu harus seperti itu. Kalau orang nggak mau sholat, melakukan sholat, keluar dari iman. Keluar dari wilayah Islam dia. Dia bukan golongan ahli iman. Biarpun mengatakan Islam kan harus sholat. Apalagi mengatakan sholat seperti ini nggak wajib, keluar dari iman. Mengatakan sholat dengan sujud rukuk wajib, sholat dengan hati. Sholat itu li dzikri, agar kita bisa ingat Allah. Bukan bidzikri, bukan dengan zikir. Li. Agar kita mengingat Allah dengan sholat. Kadang-kadang pakai Al-Quran tuh orang semacam itu. Kalau mereka urusannya adalah dunia kebatinan atau masalah aliran-aliran kebatinan. Aliran kebatinan sendiri kan juga mereka punya. Dalam bahasa madhabnya ada sembah sendiri. Nyembah Allah kan bukan hanya sekedar nyembah. Ada sembah cipto, sembah rasa, sembah roko. Ini kan ibaratnya sembah roko kan dengan jiwa, dengan anggota tubuhnya. Sembah cipta kalau punya kreasi harus kenal Allah. Sembah rasa haduk, rasa rindu kepada Allah. Sembah roko, jiwa kita, raga kita harus sujud. Ini kalau kepada ilmu-ilmu yang dibawa oleh dalam dunia yang disebut dengan ilmu apa? Islam kebatinan dan sebagainya. Ternyata ada sembah roko juga kok ibaratnya. Saya terlepas daripada ini. Kita pernah membaca serat tokoh-tokoh daripada kebatinan. Mereka juga menganjurkan. Akan tapi lihat, Islam jelas. Kalau aliran Islam yang sesungguhnya adalah mengajarkan sholat. Jadi kalau Anda mengajari sholat dengan sujud rukuk yang selama ini dipelajari kampung-kampung. Kalau Anda ketemu orang yang seperti itu, cuman itu karena berangkat dari keyakinan, susah kadang. Salah berguru itu. Nggak ada sholat yang boleh, nggak ada orang yang boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Hanya dimudahkan sholat. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, baring. Nggak bisa baring, telentang. Dan seterusnya. Jadi Anda menanggapinya, Anda tidak membahas masalah zikir. Dia merasa khusyuk. Bahkan kadang-kadang orang semacam itu luar biasa. Dia sudah melawan hawa nafsunya untuk tidak marah dengan ini. Karena pendidikan di dalam aliran mereka. Kadang lebih tampak bijak. Seandainya dia dicas dengan iman yang benar, luar biasa dia akhlaknya. Kadang-kadang semacam itu. Dia dengan ketabahan. Akan tapi lihat. Orang tidak akan selamat, tidak akan benar kecuali berpegang dengan agama yang benar, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Termasuk sholat adalah wajib dan harus dilaksanakan 5 waktu dalam sehari. Dengan sujud rukuk yang selama ini dikatakan oleh, yang diajarkan oleh guru-guru. Itu diambil dari Nabi SAW. Jadi kalau Anda bertanya tentang menanggapinya, ya Anda ngobrol saja yang nyantai, jangan diajak debat. Tidak bisa debat. Mereka akan debat, mereka akan menggunakan akalnya. Sebab kalau mereka berdebat dengan Al-Quran, hadis Nabi, semuanya akan melawan mereka sendiri. Debat itu dengan orang yang punya ilmu. Akan tapi kepada orang-orang semacam itu Anda buat pendekatan. Kemudian Anda bawa ke majelis yang mulia. Anda dekatkan majelis yang mulia, mereka semakin mendengar, sering mendengar, insya Allah akan berubah. Jauhkan daripada guru-gurunya yang menyesatkan itu. Seperti itu. Kalau Anda datang berdebat dan sebagainya nggak bisa, nggak seperti itu caranya. Mereka tambah lari nanti ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang-orang semacam itu. Wallahu a'lam.